Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menyampaikan tutorial pengajuan dupa ke tim penilai. Setelah sebelumnya kita mencetak dupa dan juga surat pernyataan yang kemudian ditandatangani oleh atasan langsung dan distempel, lalu di scan dan diupload ke Google Drive. Langkah selanjutnya adalah kita mengajukan dupa kita tersebut ke tim penilai. Caranya yaitu setelah kita login ke SIK, kita pilih tombol merah yaitu ajukan ke tim penilai. Nah, di bagian ini yang pertama kita lihat di tab persyaratan administrasi. Ini kita diminta untuk memasukkan URL atau link Google Drive terkait upload asli surat pernyataan. Nah, ini kita buka Google Drive-nya, kita cari surat pernyataan. Surat pernyataan. Oke. Ini kita ambil linknya, salin link, selesai, lalu kita masukkan di sini. Kemudian upload asli dupa. Dupanya kita ambil linknya, salin link, kemudian kita masukkan di, kemudian ini kartu pegawai, kita cari berkas kartu pegawai. Ini ada di sini, kita ambil linknya, salin link, kita masukkan di sini. Dan ini SK CPNS, salin link, kita masukkan di SK CPNS. SKPNS kita ambil, kita salin link, kita masukkan, kemudian SK tugas terakhir, jadi tugas di terakhir di KUA ini kita di mana SK-nya, kita masukkan link SK tugas terakhir. Tugas terakhir di saya sebagai SK sebagai kepala KUA, ini saya ambil. Oke, salin link, masukkan di, oke. Ini kita masukkan di sini. Kemudian SK kenaikan pangkat terakhir, SK kenaikan pangkat, SK pangkat terakhir, kita copy salin linknya, masukkan SK pangkat terakhir, kemudian PAK-nya, kita masukkan PAK-nya ada di dupanya ini ya. Oh bukan, maaf, SK PAK itu berarti berkas kepegawaian SK PAK terakhir ini. Oke, salin, kita masukkan di sini. SKP periode 2 periode terakhir. Nah, ini kebetulan saya belum buat karena ini hanya untuk penetapan angka kredit, nanti mungkin bisa disusulkan. Selanjutnya kita submit. Secara administrasi berhasil disimpan.
Nah, ini bisa diklik ya kalau misalnya ingin melihat. Misalnya ini SKPAK, kita klik. Nah, ini keluar SKPAK-nya. Ya. Selanjutnya kita pindah ke tab buat akumulasi surat pernyataan. Ini kemarin sudah saya buat 2 ya, di pendidikan dan pelayanan bimbingan nikah rujuk. Jadi yang dibuat di sini, setelah diproses di sini nanti akan masuk di sini datanya. Jadi ini sudah 2 yang saya buat, pendidikan dan pelayanan nikah rujuk. Selanjutnya pengembangan kepenghuluan, ini kita buat juga dari 1 Januari 2022 sampai dengan 12/31/2022. Proses. Nah, kalau sudah kita proses nanti akan masuk di sini. Ya harusnya masuk di sini ya. Oh, ini mungkin karena tidak ada bukti fisik yang diajukan, jadi tidak muncul di sini ya, mungkin. Nah, kita coba yang lain. Jadi kebetulan saya hanya mengajukan ada di pendidikan dan pelayanan bimbingan nikah rujuk. Sementara pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam ini belum. Tidak ada bukti fisik yang diajukan. Coba ini saya coba, ada bisa enggak? Bimbingan masyarakat proses. Tidak ada surat pernyataan yang bisa diakumulasikan pada periode yang dipilih. Oh ya, jadi karena memang tidak ada, dia tidak bisa di-generate, tidak akan masuk di sini meskipun diproses. Nah, berarti yang dipilih ini hanya yang ada bukti fisiknya. Penunjang tugas penghulu ini ada. Jadi kita bikin proses. Nah, ini kita simpan, ini muncul yang sudah, ini ada daftarnya, nilainya, ini kita simpan pernyataan akumulasinya ini. Ya, kemudian setelah penunjang tugas penghulu, pelayanan yang ini ada enggak? Kalau memang ada, ini kita coba ada enggak. Kalau tidak ada nanti akan muncul notifikasi bahwasanya tidak ada. Nah, tidak ada. Coba lagi yang lain ya. Ternyata tidak ada lagi. Yang itu tidak ada. Yang untuk tugas tambahan kepala KUA itu tidak ada di sini. Tidak masuk yang di-generate. Nah, ini daftar akumulasi pernyataan dupa ke tim penilai. Jadi hanya ada 3 karena kebetulan hanya di 3 ini saja, unsur ini saja yang ada bukti fisiknya. Nah, selanjutnya adalah kita klik ajukan. Jika memang belum dicetak, ini bisa dicetak. Tapi karena ini sama sebenarnya dengan yang di awal, kita coba lihat isinya sama tidak. Surat pernyataan. Jadi ini isinya sama dengan menu cetak yang di surat pernyataan di depan. Jadi karena sudah, maka yang di sini tidak perlu. Ini tidak perlu kita cetak, kita langsung ajukan ke
tim penilai saja, ajukan ke tim penilai. Kita mulai dari unsur yang pendidikan saja. Kebetulan kemarin prosesnya yang pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk dulu baru pendidikan, harusnya pendidikan dulu. Ajukan ke tim penilai. Oke, pernyataan berhasil terkirim ke tim penilai. Ya, ini sudah muncul statusnya seperti ini, terkirim ke tim penilai. Ini yang pelayanan, kita juga klik. Oke, kita kembali. Nah, ini sudah statusnya terkirim ke tim penilai. Ajukan ke tim penilai. Oke, sudah tiga-tiganya sudah terkirim ke tim penilai. Selanjutnya kita buat akumulasi dupa. Jadi tab selanjutnya setelah tadi persyaratan administrasi, terus buat akumulasi pernyataan, kemudian kita lihat daftar akumulasi pernyataan untuk kita ajukan ke tim penilai. Selanjutnya ke buat akumulasi dupa. Ini kita buat dari tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal 31 Desember 2022. Untuk format tanggalnya ini tergantung tanggal format yang di komputer masing-masing. Karena saya lihat ada yang dia tanggal bulan tahun, tapi ini ternyata di komputer saya bulan tanggal tahun. Lalu kita proses. Lalu kita bisa lihat dulu, ini nomor dupanya, masa penilaian, kemudian ini data pengaju, ini nilai-nilainya, kemudian ya, ini pengusulnya, lalu kita simpan. Nah, kita lihat di sini, simpan dupa akumulasi. Data berhasil disimpan. Kita lihat di daftar akumulasi dupa. Nah, sama seperti daftar akumulasi pernyataan, daftar akumulasi dupa ini juga harus kita ajukan ke tim penilai. Jadi kita ajukan ke tim penilai ini. Kita klik ajukan ke tim penilai. Oke. Ya, kita lihat statusnya sudah terkirim ke tim penilai. Meskipun sudah terkirim, ini bisa kita cetak. Jadi misalnya ingin mencetak ulang, kita bisa cetak. Atau ingin menghapus juga bisa dihapus. Ya, sampai sini proses pengajuan dupa penghulu sudah selesai dari sisi penghulu. Kita tinggal menunggu dupa ini dinilai dan kita mengirimkan berkas fisiknya dan file ke kepegawaian, ke tim penilai. Jadi berkas dupa, surat pernyataan, kemudian berkas kepegawaian itu kita jilid menjadi dua, rangkap dua, satu kita kirim ke tim penilai beserta datanya. Jadi dalam panduan yang saya baca itu dengan file yang disimpan dalam flash disk. Tapi tentu mungkin kebijakan ini bisa dipertimbangkan atau bisa mungkin ada kebijakan lain karena filenya sebenarnya sudah ada, mungkin tidak perlu kirim flash disk hanya karena sudah masuk ke aplikasi dan ke tim penilai sudah bisa akses file tersebut. Yang jelas bukti fisik, berkas fisik, dupa, surat pernyataan dan berkas kepegawaian itu harus dikirim karena itu yang nanti akan diproses untuk administrasinya. Jika kenaikan pangkat, untuk diproses kenaikan pangkatnya, jika PAK nanti akan diproses SK PAK-nya.
Demikian panduan sejak video pertama terkait persiapan teknis hingga video yang ini, yang mungkin ini video terakhir dalam seri Dupak Penghulu, yaitu proses pengajuan Dupak ke tim penilai. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.